di dalam kutubul fikhi, Ustaz. Berarti jenengan tidak belajar ini. Contoh, di dalam Imam Asy-Syafi'i, ini saya kasih dulu, anggap saya kasih pemahaman dulu jenengan ya. Ada bahasa insohal hadis bahwa mazhabi, kan seperti itu kan. Ini kata Imam Syafi'i sendiri. Ada yang mengatakan kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis maka buanglah perkataan saya. Lah, ini tidak bisa langsung dimakan mentah-mentah oleh kita. Kata Al-Imam An-Nawawi, perkataan ulama itu hanya bisa ditakwil ataupun disyarahi oleh seorang mujtahid. Makanya dalam kitab di situ ada syarah, ada hasyiah. Itu fungsinya Ustaz. Dalam Fathul Mu'in ada hasyiahnya. Apa hasyiahnya? I'anatut Thalibin. Dalam Fathul Qorib ada hasyiahnya. Ada apa? Al-Bajuri. Ada syarahnya apa? Tausyikh. Jadi seperti ini. Lah, saya kira Ustaz, izin dulu, izin. Boleh tak? Ya tunggu dulu, saya belum selesai Ustaz. Oke, silakan. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi mengenai masalah ungkapan Imam Syafi'i, itu yang mengetahui maksudnya ya memang sebagaimana ulama mujtahid. Makanya Imam Syafi'i maksud dari perkataan kalau menemukan perkataanku membedai hadis maka buang, itu yang tahu bukan kapasitas kita tapi ulama mujtahid yang tahu. Contoh tentang mengenai masalah hijamah, canduk. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan membatalkan puasa, ternyata dibantah oleh Syafi'iyah. Oh enggak, ini tidak cocok dengan hadis ini karena hadis mengatakan seperti ini. Sehingga rujuklah Imam Syafi'i dengan perkataan qadimnya. Sehingga ada qaul jadidnya di situ adalah mengatakan hukumnya adalah makruh saja. Sama halnya dengan yang sekarang perkataan Syafi'i, maksudnya bagaimana? Maka Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahwasanya mahallul khilafnya di situ Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, itu maksudnya apabila tidak dibaca di sampingnya atau tidak dikhususkan gitu. Syekh Zakaria Al-Ansari ini merupakan ulama Syafi'iyah. Itu sah. Aku ditanggapi. Ya kalau sudah selesai. Halo. Oh ya, monggo. Oke, bagaimana dengan pernyataan dari Al-Imam Al-Aini yang beliau menyatakan secara umum tentang usul sawabi qiraatul Quran ini. Beliau mengatakan kalau Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah dan Ahmad itu mengatakan bahwa bacaan qiraatul Quran itu sampai kepada si mayit. Nah, kemudian beliau melanjutkan, adapun pendapat yang masyhur dari Imam An-Nawawi, kata beliau, menyatakan bahwa bacaan Al-Quran kepada si mayit itu tidak sampai. Nah, beliau di sini Al-Imam Al-Aini menyebutkan secara umum begitu, tanpa perincian sebagaimana yang dinyatakan oleh siapa tadi? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, jadi di sini tentang perincian ini juga terjadi khilaf begitu. Artinya ada satu yang menyatakan itu umum, ada satu yang menyatakan itu ada perinciannya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Husni tadi. Boleh saya berbicara, tanggapi? Izin? Ya. Jadi seperti ini, berarti jenengan tidak tahu dalil khas dan dalil itu bukan perincian Ustaz. Justru ketika ada dalil dan ada dalil khas, nah itu yang digunakan adalah dalil khasnya. Dalil amnya itu tidak dipakai. Jadi ketika penjelasan umum lalu diterangkan oleh ulama maksudnya seperti ini, maka di situ ada dalil khas.
Makanya jangan pakai dalil umum lagi. Bukan perbedaan ini, Ustaz. Ini at-ta'arud baina apa itu dalil khas dan am. Masa jenengan tidak pernah menemukan ini? Oke, berarti dikaitkan. Saya paham. Saya belajar usul fiqh. Berarti dikaitkan dengan penjelasan siapa tuh? Syekhul Islam tadi, Zakaria Al-Ansari. Oke, seperti itu. Berarti penjelasan tentang siapa tuh tadi? Al-Imam Al-Aini itu tidak sah lah seperti itu, tidak bisa diikuti gitu. Bukan tidak bisa diikuti. Ketika ada apa itu kaidah umum, masa jenengan tidak pernah menemukan kaidah fikih seperti ini? Ya, paham. Ya. Lah, ketika ada kaidah umum, lah maka yang umum di sini ketika ada khasnya, maka yang dipakai itu adalah yang khas. Kenapa? Karena al-am di situ dengan al-khas, khas di sini merupakan tafsir lil am. Jadi bukan Oke, Ustaz. Dengan logika yang sama, saya sepakat. Artinya kalau kita sepakat seperti ini, ketika Ibnu Taimiyah misalnya kan mengatakan suatu perkara, kemudian dikaitkan oleh ulama-ulama Najd misalnya. So, saya sering sekali mendengarkan mempertentangkan antara pernyataan-pernyataan secara umum dari Ibnu Taimiyah dengan penjelasan secara khusus yang didedahkan oleh ulama-ulama Saudi atau misalnya ulama-ulama Najd seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini seharusnya kita bersikap adil. Seperti itu. Bagaimana Ustadz Aqwa? Karena seringkali teman-teman untuk menyanggah pernyataan-pernyataan salafi modern merujuk langsung kepada Imam Ibnu Taimiyah. Padahal kenyataannya seperti yang ini. Pernyataan umum bisa dikaitkan dengan pengikut-pengikut beliau. Jadinya kita sepakatlah seperti ini, tidak merujuk langsung kepada perkataan Ibnu Taimiyah untuk menghujam kepada orang-orang yang kita katakan sebagai salafi modern saat ini atau yang dipanggil dengan Wahabi. Seperti itulah. Saya setuju, tapi kita harus adil dalam masalah ini. Izin ini Ustadz Hasan. Izin Ustadz Ilman. Sedikit saja. Semenit nanti baru dilanjutkan. Enggak Ustadz. Boleh izin sebentar Ustadz. Ini jenengan tahu tidak perbedaan mujtahid dan bukan mujtahid Ustadz? Nah, ini ada lagi satu Ustadz yang perlu diketahui. Ini apa Ustadz Riyad yang perlu antum ketahui. Iya. Setahu kami Ibnu Taimiyah itu beberapa ulama memang memandang beliau agak keluar dari jalur Hanabilah. Tapi ya beberapa masih mengatakan beliau dalam jalur Hanabilah. Nah, antum tahu enggak metodologi istidlalul hukmi atau istinbatul hukmi Hanabilah itu seperti apa? Tahu enggak? Corak istidlalnya mereka itu seperti apa, tahu enggak? Corak istidlalnya mereka, kita Syafi'iyah, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, bedanya tahu enggak? Secara detail saya enggak tahu. Coba bagi tahu, saya minta tolong. Ya, minta tolong bagi tahu, saya enggak tahu. Hanabilah itu dalam istidlalul hukmi melihat nas, mengambil istidlal pada nas melalui fatawi sahabah. Nah, sekarang apakah salafi umum itu menggunakan metodologi itu tidak? Salafi yang mengaku sekarang salafi moderat, apakah mengambil seperti itu? Yang padahal yang kalau mereka mau mengambil perkataan Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Taimiyah mengambil seperti itu di beberapa hal tidak. Satu, kemudian kalau antum bilang sepakat dengan kaidah yang disampaikan Ustadz Ibnu Hasani tadi, kaidah itu dikodifikasi oleh kami Syafi'iyah. Pada dasarnya Syafi'iyah dalam istidlalul hukmi dengan Hanabilah itu berbeda. Kami melihat itu ashahul hadis fil bab, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Jadi berbeda, Bang. Apalagi kalau antum mau bawa perkataan Imam Abu Hanifah tadi, kalau saya tidak salah dengar, istidlalnya Hanafiyah itu melihat bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Ini masalah menyikapi loh, masalah ketika itu orang menyikapi itu antum harus paham dulu metodologi itu, perbedaan mujtahid dengan yang bukan mujtahid, pembedaan corak istidlal, metodologinya, kemudian siapa yang dijadikan sandaran, itu harus tahu dulu. Boleh izin Ustaz Ilman? Oke, monggo.
Jadi mungkin mohon diluruskan jika keliru Satria. Mungkin yang dimaksud dengan seperti ini Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, lalu disampaikan maksudnya oleh misalkan Bin Bas, Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, mungkin seperti itu. Makanya ketika misalkan ini benar yang dimaksud ini, berarti jenengan tidak tahu apa itu mujtahid. Ikhtilafu ummati rahmatun di situ. Jadi perbedaan dalam umatku bukan umatku kita. Itu adalah ummati di situ yang dimaksud adalah seorang mujtahid yang sudah masuk pada level mujtahid. Coba keterangkan di mana Syekh Shalih Fauzan, Utsaimin dan juga Bin Bas mengatakan itu seorang mujtahid. Mujtahid yang paling rendah lah. Referensinya itu di mana? Jadi seperti itu. Jadi bukan langsung berarti harus adil dong. Mulai tadi tidak ada yang tidak adil. Artinya jangan giring terhadap hal yang tidak pernah kita sampaikan. Mulai tadi tidak ada adil. Adapun kita mengikuti sebagaimana yang tadi diaturkan izin, maka saya minta izin. Ya seperti itu. Jadi harus tahu dulu metodologi dalam kaidah fikih seperti ini, di dalam perjalanan ulama-ulama seperti ini, perbandingan seperti ini, lembaganya Ustaz. Di dalam hadis tersendiri ada mengatakan seperti ini. La sholata la yakbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Ini hadis yang disampaikan dalam kitab Bulughul Maram. Jadi kita maknai, monggo kita maknai. La yakbalu, Allah tidak akan menerima. La yakbalullahu, Allah tidak akan menerima sholata haidin, terhadap sholatnya orang yang haid. Illa bi khimarin, terkecuali dia pakai khimar ataupun kerudu. Sebagaimana kita ketahui dalam kitab Balaghah, Al-Luma' di situ menyampaikan bahwasanya ketika ada nafi ketemu nafi, la yakbalu nafi pertama, illa nafi kedua, maka susunan kalimat di sini menjadi susunan kalimat musbat. Nah, ketika musbat maka berarti Allah akan menerima sholatnya orang yang haid kalau dia pakai kerudung. Sementara ini sudah menjadi hukum kesepakatan bahwasanya orang haid ini tidak berkewajiban untuk sholat, bahkan haram untuk melaksanakan sholat. Loh, ini hadis kok yang mengatakan betul, bukan hadisnya yang salah, tapi pemikiran kita kurang belajar dalam memahami ilmu tata bahasa dalam fikih, dalam hadis. Ternyata di situ ada kias. Ada kias aglawi, ada kias isti'ari. Nah, ternyata di situ tentang bahasa la yakbalullahu sholata haidin. Haidin di sini adalah isti'arah yang diambil dari balighin. Khimarin ternyata di sini isti'arah dari satrul aurah. Ketika tahu tata bahasa di sini, maka akan tahu maksud dari hadis di sini. Apa hadisnya di sini maksudnya? Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang sudah mempunyai kewajiban sholat, terkecuali dia sudah pakai ataupun kecuali dia sudah menutup aurat. Ya seperti itu. Jadi kalau kita mau membahas hal sesuatu, kita harus kaji dulu. Tahu dulu metodologinya, tahu dulu sumber-sumbernya. Kita ngaji nahwu, kita tahu kaidah-kaidah nahwu. Fikih, kita tahu kaidah fikih. Seperti itu, Ustaz. Enggak. Artinya biar nyambung seperti itu. Ya, betul-betul. Dan kalau kita nak tahu tentang Salafi modern, kita juga kena tahu metodologi mereka seperti itu. Tak adakah dia betul bertentangan dengan metodologi Hanabilah misalnya, ataupun Al-Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Selama ini yang saya tengok itu hanya sekilas, hanya memetik sedikit-sedikit saja. Tidak membaca secara komplit karya-karya Ibnu Taimiyah ataupun dari kalangan Hanabilah, sehingga dengan secara cepat itu saja sih. Ya.
intinya saya ingin ketika membahas tentang Salafi Wahabi misalnya, yang saya inginkan dari teman-teman itu buka kitabnya secara detail. Ya, karena banyak sekali ketika kami misalnya, contohlah ini kita lari sedikit dari tema. Ketika kita membahas tentang masalah-masalah tauhid misalnya, itu banyak sekali yang tidak sesuai apa yang saya kaji selama ini melalui kitab-kitab karya atau syarah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan apa yang dituduhkan oleh teman-teman dengan menukil sedikit daripada kitab-kitab itu gitu. Saya ingin teman-teman membaca semua kitab itu. Sehingga kayak gini loh diskusi yang kita inginkan. Misalnya ketika teman-teman nanti ke depan lah, ini saran saya sekaligus, ingin membantah, melakukan rad terhadap kitab-kitab satu kitab misalnya dari kalangan Wahabi Salafi gitu, coba buka satu kitab itu, bongkar, bedah gitu. Demikian juga kami misalnya, kita ingin membedah satu kitab dari kalangan yang anti Wahabi ataupun Salafi. Saya kira akan lebih seronok, akan lebih menarik begitu kalau kita bedah kitab itu dengan secara mendetail, tidak hanya sepotong-potong, menukil-nukil, kemudian menyimpulkan, di mana kesimpulannya itu sangat jauh dari realita yang sebenarnya kalau kita mengkaji kitab-kitab itu. Boleh izin berbicara, Ustaz? Dari tadi ada yang memotong-motong. Ya, Ustaz Rian. Mulai tadi di antara kita ada yang memotong-motong. Ya, sorry. Ya, ada yang memotong-motong di antara kita tadi. Maksudnya, Sat? Ya, tadi jenengan memberikan sebuah narasi, kita harus kaji, jangan dipotong-potong. Dari tadi kita bahas ada yang dipotong-potong. Iya. Ini maksudnya. Gimana maksudnya? Halo? Iya, halo. Udah. Tidak ke depan, maksud saya ke depan yang berkaitan dengan misalnya tauhid gitu. Ya, mungkin kan saya tadi katakan saya izin lari dari tajuk. Saya merupakan seseorang penikmat bahasa orang lain, Ustaz. Jadi ketika menyampaikan sebuah bahasa, di situ jangan sampai ada giringan ataupun giringan opini ataupun yang membawa terhadap framing yang tidak pernah dilakukan. Contohnya seperti yang tadi. Itu saya merupakan pengamat dalam bahasa. Jadi ya sama Ustaz, saya juga orang bahasa, saya S1 bahasa gitu. Iya. S2-nya juga saya ambil bahasa. Ya mantap kalau jenengan di situ pengamat juga, setidaknya menyampaikan juga dipakai sebagaimana bahasanya. Jadi seperti ini, Ustaz. Saya tidak mengetahui, kembali ke yang tadi, perihal Wahabi, metodenya saya tidak mengetahui. Yang saya ketahui di dalam ulama Wahabi, bin Bas, Utsaimin, Shalih Fauzan, Syekh Abdul Wahab, itu tidak ada yang nyampe level mujtahid, itu saja, sehingga tidak bisa dikatakan al khilaf bainal mujtahidin. Jadi seperti itu kalau yang saya ketahui. Ustaz Zil, Ana minta supaya ditambah sikit Ya, monggo. Apa yang dimaksudkan Ustaz Zil tadi itu bukan meletakkan Ibn Baz, Saleh Utsaimin ataupun Ali Sheikh sebab setara dengan mujtahid, tidak. Jangan dimutar ke situ. Ustaz, Nggak ada tidak yang saya maksudkan mutar, Ustaz. begitu. Jadi Jenengan nyimak tadi, Ustaz. Okey, baik. Jadi Jenengan maknanya nyimak, saya sampaikan. Kalau ini benar, kalau salah diluruskan. Beliau tidak meluruskan. Jadi jangan menggiring opini. Jadi Ustaz Zil tidak bermaksudkan meletakkan mujtahid atau apalah. Jadi andainya ada dakwaan begitu, itu suka-suka antum lah. Tetapi apa yang Ustaz Zil sampaikan adalah ini berkaitan dengan persepsi. Kalau kita ingin berlaku adil, kalau mau melihat kepada sekian banyak fatwa-fatwa atau karya-karya ulama-ulama mujtahid, yang mana kita tidak boleh meninggalkan pandangan-pandangan ulama-ulama yang bermazhab dengan ulama mujtahid itu, ulama-ulama terkemudian. Begitulah juga dalam kita menilai pandangan-pandangan sudut pandang Ibnu Taimiyah tadi. Mana kita perlu juga melihat kepada bagaimana pandangan-pandangan ulama yang mengikut Ibnu Taimiyah terkemudian.
Kerana barusan tadi ada daripada kita yang memetik daripada apa kitab daripada Ibnu Taimiyah. Ana tak ingat tadi kitab apa yang dipetik, bahawa Ibnu Taimiyah itu mentakwilkan apa yadun itu ataupun yadan itu dengan makna kuasa atau qudrah, sedangkan perkara itu telah pun dijawab di dalam syarah Aqidatul Wasithiyah, yang mana mungkin itu tidak dibaca. Dan itu buku Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ni Ana di Malaysia pun Ana baca bukunya, ditulis oleh Dr. Firanda Andirja, kan. Jadi makna di situ dah dibahaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah ketika beliau mengatakan bahawa yadun itu dengan makna kuasa itu, apa yang beliau maksudkan sebenarnya. Tetapi ketika ada daripada kalangan kita tadi yang membawa naqalan ataupun menukilkan pandangan ataupun kalam daripada Ibnu Taimiyah itu, dia tidak melihat kepada penjelasan daripada ulama-ulama terkemudian tentang apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi andai kita ingin menjadi manusia yang adil, kita perlu menilai seadil itulah. Jangan kita hanya ketika orang berhujah dengan pandangan ulama-ulama yang muktabar, kita menyanggah dia dengan kita mengatakan tak boleh ikut terus begitu. Kita kena tengok juga pandangan ulama-ulama terkemudian, apa yang dikeluarkan oleh mujtahid fatwa, apa yang dikeluarkan oleh mujtahid tarjih. Jangan langsung terus ke mujtahid mutlak, kita begitu. Tetapi ketika kita menilai sudut pandang ulama-ulama lain, semisalnya ulama yang mungkin kita tidak suka ataupun mungkin kita tidak mengambil pandangannya, kita tidak berhati-hati. Kita terus mengambil karya-karya dia dan membuat tafsiran kita sendiri, membuat kita punya opini sendiri. Itu kan enggak adil lah kalau begitu. Kan, jadi itu yang dimaksudkan oleh Ustaz Zil. Tidak ada yang kita meletakkan bahawa Saleh Utsaimin, Ibn Baz, Ali Sheikh itu setara dengan mujtahid. Bukan di situ. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Ustaz Zil. Ini cuma berkaitan dengan persepsi. Boleh saya berbicara. Jadi seperti ini Ustaz ya. Jadi saya sebenarnya sudah capek, mohon maaf karena tergiring opini dan framing mulai tadi. Pertama saya bacakan ataupun saya sampaikan tergiringnya perihal mengenai masalah saya tadi. Disampaikan bahwasanya itu statement saya mengatakan seperti itu, padahal bahasa saya tadi sangat jelas kalau Ustadz Iam mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi utamakan kalau berdiskusi itu utamakan menyimak terlebih dahulu agar supaya memframing, sehingga itu apa yang saya sampaikan tadi di awal sangatlah jelas. Ustadz, mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Riyad mungkin seperti ini. Kalau tidak benar mohon diluruskan. Ini bahasanya sangat jelas tadi Ustadz Iam. Mungkin jangan ketiduran tadi. Bahasa saya seperti itu. Mungkin tidak, jika salah mohon diluruskan. Dan hal ini tidak ditanggapi, tidak ada pelurusan dari beliau. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal mengenai masalah mujtahid, jangan langsung ke mujtahid mutlak. Siapa yang mengatakan langsung terhadap mujtahid mutlak? Ini digiring ke sini lagi. Padahal saya sampaikan dari ulama, dari mujtahid paling rendah lah seperti itu. Tidak mengharuskan mujtahid mutlak. Jadi ini sebenarnya yang muter-muter siapa? Jadi saya mohon maaf nanti biar netizen yang menjawab. Pertama, perihal mengenai masalah izin. Kedua, perihal mengenai masalah memutuskan pembicaraan. Ketiga, perihal mengenai masalah framing. Keempat, mengenai masalah perihal hal-hal yang tidak pernah diungkapkan lalu disampaikan. Ya seperti itu. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi. Jadi agar supaya tidak ada hati unek-unek di antara kita, jadi mohon maaf. Jadi ada yang menilai tadi, jadi saya izin turun saja biar tidak menambah dosa. Jadi seperti itu. Syukran, terima kasih utamanya terhadap host telah menetralkan room ini, sangat bangga saya. Juga terima kasih, mohon maaf Ustadz Riyad dan juga Ustadz Iam jika ada hal yang kami sampaikan itu kurang berkenan.
Jadi satu pesan saya cuman utamakan menyimak seperti itu. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.